Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isma Fitriani dengan NIM 3333240029 dari kelompok 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian tugas mingguan praktikum Statistika 2, yaitu mengenai modul ANOPA menggunakan software RStudio. Namun sebelum itu, kita akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Baik, pada soal pertama, di sini diceritakan bahwa PT Evalion Fart Indonesia merupakan perusahaan manufaktur suku cadang otomotif yang menggunakan tiga jenis material dalam produksi komponen rem. Perusahaan ingin mengetahui apakah jenis material itu berpengaruh terhadap kekuatan tekan komponen atau MPa dengan menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikasi 5%. Nah, di sini kita harus menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan berdasarkan jenis material. Nah, di sini terdapat tabel hasil pengujian kekuatan tekannya. Sebelum kita masuk ke penyelesaian menggunakan RStudio, terlebih dahulu kita memasukkan tabel yang ada di sini ke dalam Excel. Lalu setelah dibuat Excelnya, jangan lupa untuk disimpan di folder yang sama dengan folder yang akan kita gunakan pada RStudio. Seperti ini. Jadi gunanya adalah supaya nanti pas kita sudah masuk ke RStudio, folder ini tuh folder yang sama itu akan dapat memanggil data secara langsung tanpa perlu menuliskan alamat folder yang panjang. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk ke RStudio. Pertama, kita buka software RStudio-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lanjut klik yang bagian file, kemudian new project. Selanjutnya kita pilih existing directory, kemudian kita klik bagian browse, lalu pilih folder yang sudah berisi Excel tadi. Kemudian klik open, dan klik create project. Selanjutnya kita klik bagian CTRL Shift N. Nah, setelah itu kita akan memasukkan sintaksnya yang telah kita buat. Di sini saya sudah membuat sintaksnya untuk soal nomor 1. Lalu kita tempel. Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Pertama, di sini saya akan menginstal dan juga mengaktifkan package-nya, yaitu RedXL dan juga CAR. Kita akan langsung running. Selanjutnya, setelah mengaktifkan atau menginstal package, selanjutnya saya akan menginput data menggunakan fungsi readxlsx. Karena file Excel sudah ada di folder yang sama, di sini saya cukup menuliskan nama filenya saja, yaitu Tuming Modul 4 Statistika 2. Nah, lalu di sini saya juga akan mengambil dari sheet 1,
Lalu saya juga akan memastikan bahwa variabel material itu terbaca sebagai faktor dan kekuatan tekan sebagai numerik. Nah, kita akan running juga. Nah, sebelum masuk ke ANOVA, kita akan lakukan uji asumsi atau Leventhes homogenitas. Itu didapat p-value yaitu sebesar 0,5512. Coba kita lihat. Nah, yang ini kenapa didapat 0,5512? Karena lebih besar dari 0,05, maka variance data itu bersifat homogen. Lalu di sini juga Shapiro-Wilk test normalitas kita running terlebih dahulu. Nah, didapat yaitu value sebesar 0,1179. Nah, secara statistik ini tuh di bawah 0,05, namun untuk keperluan praktikum kita tetap lanjut ke model ANOVA. Kita akan running penyusunan model ANOVA-nya. Nah, baik berdasarkan tabel ANOVA, nilai p-value pada variabel material adalah 2,069E15. Nah, jauh di bawah 0,05. Kesimpulannya adalah bahwa terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan yang signifikan berdasarkan jenis material yang digunakan. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasan nomor satu. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor dua. Oke, jadi di soal nomor 2 ini diceritakan bahwa PT OSIK Manufacturing ingin mengetahui pengaruh jenis material, tekanan pengepresan, serta interaksi keduanya terhadap nilai kekerasan kampas rem atau HB menggunakan ANOVA dua arah pada signifikasi 5%. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini saya akan menginput data-data yang ada di tabel ini ke dalam file Excel, yaitu pada sheet 2 seperti ini. Di sini saya akan mendefinisikan dua faktor utama, yaitu ada jenis material dan juga tekanan pengepresan. Oke, langsung aja kita ke RStudio-nya. Kita akan lanjutkan. Kita akan menginput atau menempel yaitu sintaks untuk soal nomor 2. Oke, sama seperti pada soal nomor 1 di sini pertama kita akan menginput data Excel-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi faktor dan juga variabel dependen. Selanjutnya kita juga akan melakukan pengujian Leventhes untuk homogen data. Oke, jadi untuk Leventhes itu didapatkan p-value sebesar 1. Kenapa? Karena lebih besar dari 0,05. Maka asumsi homogenitas itu terpenuhi sempurna. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk.
Oke, untuk Saviro Wilk test di sini didapatkan p-value-nya yaitu 0,1619. Kenapa? Karena lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan sebagai distribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan penyusunan model ANOVA. Oke, jadi di sini dari hasil tabel ANOVA dua arah ini kesimpulannya adalah bahwa faktor jenis material V-value kurang dari 0,05 artinya adalah berpengaruh signifikan, sedangkan faktor tekanan pengepresan P-value kurang dari 0,05 artinya juga berpengaruh signifikan. Nah, sedangkan untuk interaksinya atau jenis tekanan V-value-nya itu didapat sebesar 0,8519 karena lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara jenis material dan juga tekanan pengepresan terhadap kekerasan kampas rem. Nah, baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.